itu kan untuk umat muslim kan selalu berasumsi seperti Kok itu. kok asumsi orang ayatnya begitu? Coba dibuka deh Matius 15 ayat 24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Bukan asumsi. Anda jangan-jangan nggak pernah baca ayat ini, makanya kaget Anda. Domba-domba yang hilang, tidak ada umat Israelnya di situ. Aduh. Dibaca yang benar, dibuka dulu, dibuka. Dibaca? Mobil. Kan saya dengar dari tadi kan hanya bahas soal Kristen. Kenapa sih bahas Kristen? Karena Kristen Tuhannya jajar 3, Pak. Oh, karena Kristen Tuhannya ada 3 jadi dibahas gitu. Ya, 1 Yohanes 5 ayat 7. Oke, Tuhannya kalau kan gitu jajar 3. saya juga boleh tanya sedikit Boleh. Boleh, banyak juga Ini. boleh, Pak. Ada Bang Juma. soal surah An-Najm Surat An-Najm. ayat 53. Oke, baca. Tolong dibaca Pak Ustadz. Silakan Bang Umar, Bang Juma, Ustaz Juma. Saya Kan nyimak aja ya. Beliau yang harus bertanya, Iya. yang bertanya ini yang harus ini kan gitu. Artinya Anda dengan sudah membaca, Anda memahami makna yang dalamnya. Gini Pak, saya kan orang awam, saya bukan orang Muslim. Jadi karena Bapak tadi menyebutkan bahwa Kristen 3 Tuhan, saya juga Ya, terus ingin bertanya hal yang sama. Di situ tertulis ada ya, di situ di ayat itu ada tertulis bahwa bahwa Allah itu mempunyai 3 putri. Almana. oh, Nah, terus salah satu ya ada 3 putri ya. Makanya saya juga tidak paham, tidak mengerti dengan itu, makanya saya bertanya itu. perasaan An-Najm ayat 53 itu nggak membahas itu, Pak. Ya surah An-Najm 53 ayat 28 29. Kalau nggak salah. Kalau 53 itu tidak bahas itu, Pak. Belajar ngaji sama Umi Nina dulu, Pak. Dan dari dulu lawak-lawak mulu ya. Heran gua. Iya. Dipertegas dulu, Pak. Bapak ini mau tahu yang surah apa, ayat berapa gitu. Karena kalau ayat yang Anda sebutkan tadi itu tidak membahas itu, Pak. Lagi Google dia Bang Juma. Oh, gitu. Lagi Google Live Jeda. Dia lagi Google buka. Iya. Jadi sebenarnya gini loh, Pak Prince. Sebenarnya masalah terberat itu bagi teman-teman Kristen itu adalah ada 2. Yang pertama, mereka nggak paham Bible, mereka nggak paham kitabnya sendiri. Yang kedua, mereka tidak paham Bible tapi mencoba kemudian membahas kitab termaterai. Gitu loh, Pak. Kitabnya sendiri nggak tahu, malah nanya kitab orang. Iya. Oke. Silakan Bapak, surah apa, ayat berapa yang Anda mau pertanyakan gitu, nggak apa-apa. Insya Allah kita bisa bantu. Kalau An-Najm tadi ya, An-Najm ayat 53, 54 itu tidak seperti itu materinya. Itu beda, Pak. Wa qauma Nuh itu bicara mengenai kaum Nuh gitu loh, Pak. Dan ayat 53 berbicara mengenai kaum Lut. Iya. Di ini aja dipastikan aja surah apa, insya Allah kita bisa bantu. Bahwa
ini ada teman Kristen Leo itu pengen bantu Pak Prancis. Mungkin Pak Wa ini dulu ya, nanti kita naikkan lagi. Guys, siap. Siap ya, makasih ya. Kasihan soalnya Pak Prancis kurang ini. Oke, nanti Wa naik lagi ya. Assalamualaikum Wa. Waalaikumsalam. Dibantu sama Simon Leo ini. Oke, Simon Leo. Kasihan. Oh, pergi malah. Nah, Selamat ini malam. tadi kayaknya tadi yang dia nanya itu yang ini ya. Suratnya itu yang di ayat 19 itu. ya. Al-Maidah mungkin atau surah Assalamualaikum apa? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ustaz Sugi. Ada Ini- Mbak Natalia ini Pak tuh Sugi. turun ke TikTok nih Mbak Natalia nih. Iya, Ustaz. Ini Pak di Sugi bawah yang tadi bertanya ini ya, yang surah An-Najm itu ya. Iya, Pak Sugi ini ya, surat bukan? An-Najm. Oh, Sembarangan. iya. Ini tadi yang nanya surat An-Najm itu sebenarnya yang dia maksud itu yang ayat 19 itu ya kan. Yang Al-Qur'an di situ kan sebutin, maka apakah patut kamu orang-orang musyrik menganggap berhala, Alata dan Al-Uzza itu kan, dan amanat sampai ayat 20. Terus yang ketiganya itu kemudian sebagai anak perempuan Allah gitu. Nah, padahal Iya, iya. kalau kita baca sampai ayat selanjutnya lagi gitu ya, apakah pantas kamu yang laki-laki dan untuknya itu ya yang perempuan gitu kan. Padahal kalau kita mau lihat jawabannya tuh sebenarnya kita cari ya sampai ke ayat 23 itu ya. Ya di situ kan sebenarnya jawabannya itu. Jadi tuduhan-tuduhan mereka yang katanya Allah punya 3 putri gitu ya. Kan Oten sering nuduh gitu tuh. Tapi ini orang udah nggak ada ya, nggak apa-apa lah aku jawab aja ya. Iya, silakan Dek. Iya, jadi itu jawabannya di ayat 23. Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu mengada-adakan. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun untuk menyembahnya. Mereka hanya mengikuti dugaan dan apa yang diingini oleh keinginannya. Padahal sungguh telah datang petunjuk dari Tuhan mereka. Nah, jadi udah jelas sebenarnya. Jadi kalau mereka nuduh-nuduh Allah punya 3 putri, itu udah dibantah langsung, dijawab dari Al-Quran langsung itu di ayat 23-nya itu, surat An-Najmnya 23. Sering memang mereka kayak gitu tuh ya. Masya Allah, pinter memang mualaf ini, Masya Allah. Luar biasa. Simon, Masya makasih Mbak Allah, Natali. baca. Ini Simon Leo, Selamat Kristen malam. apa Muslim? Selamat malam. Ya, Kristen apa Muslim? Halo, Simon? Halo, halo. Ya. Kristen apa Muslim? Muslim. Wah, kalau Muslim ada Bang Prancis aja ya, saya kira Kristen. Enggak. Kemarin saya kan nanya ke yang sebelah ya, Bang, izin bertanya. Dia belum pas untuk jawabannya ke hati saya tuh. Jadi terlalu berbelit-belit menurut pandangan Islam. Cuman kan di sini pengen ada, kebetulan ada Bang Juma. Saya ingin nanya ke Bang Juma biar pas tidak dengan jawaban yang sebelah itu, Bang. Boleh bertanya, Bang? Halo, Bang. Ya, silakan. Iya. Dengar. Bang, gini, makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah yang di dunia itu makhluk seperti apa? Tumbuhan, apa hewan, apa manusia, apa iblis, Bang? Halo. Ustad. Halo, Bang. Iya, silakan dengar. Ada Ustaz Sugi, ada Bang Juma, ada Bang Umar, ada Mbak Natali. Kebetulan kalau saya kan dari orang tua tuh dari mualaf, Bang. Iya. Siap. Ustaz Ji, Ustaz Juma, Ustaz Sugi. Halo. Loh, pada kemana semua ini? Iya, kalau di dalam Al-Quran itu kan jelas sekali ya, sebelum diciptakan manusia itu kan sudah ada malaikat. Makanya Allah berfirman kan, wa qala rabbuka
lil malaikati ini ja'ilung fil ardi khalifah. Berarti di situ sudah ada malaikat, sudah ada Azazil ya. Sebelum dinamakan iblis kan sudah ada Azazil. Dan sebelumnya itu sudah ada makhluk lain. Makanya malaikat mengatakan, apakah engkau hendak menciptakan manusia yang akan menumpahkan darah gitu kan? Karena malaikat di dahulu itu pernah bersama Azazil itu menumpas makhluk yang sebelumnya itu yang terus membuat kerusakan itu. Nah begitu sudah ada. Jadi sebelum adanya Nabi Adam itu sudah ada makhluk lain bang ya? Sudah ada. Itu namanya manusia siapa bang? Berarti sebelum ada manusia pertama dari sebelum Nabi Adam. Itu kalau nggak salah ya, beberapa ulama mengatakan itu dari golongan jin juga itu. Oh berarti bukan manusia dong bang. Kalau gitu makhluk ya, makhluk sejenis jin iblis ya. Iya. Berarti yang diciptakan yang turun ke dunia itu iblis pertama duluan ya, bukan Nabi Adam maupun hewan ataupun tumbuhan ya bang ya. Nah, jadi iblis ketika ya? Nabi Adam turun ke dunia sudah ada tumbuhan, sudah ada hewan kan? Sudah ada. Sudah ada. Iya. Cuma kan kalau Nabi Adam itu kan diciptakan di surga tuh. Ya. Sana ya. Iya bang, benar ya, saya paham itu diciptakan di surga karena dia melanggar kodrat memakan buah kulbi itu dia turunkan ke dunia. Maksud pertanyaan saya yang di dunia itu yang pertama yang ada di dunia itu tumbuhan atau hewan ataupun iblis ataupun manusia yang pertama turun ke dunia. Ya, tumbuh-tumbuhan hewan sudah ada. Ketika Nabi Adam turun ke dunia sudah ada. Berarti tumbuh-tumbuhan yang ada di dunia yang pertama bang sudah ada. Oh ya, terima kasih bang. Mungkin itu aja yang buat saya bingung. Soalnya saya ada pertanyaan juga dari teman saya seperti itu. Saya nggak bisa jawabnya bang. Ya lo. Iya, monggo lagi. Iya, sorry Dinda. Dindaku yang cakep. Jadi gini, kita sudah ada yang bisa lebihkan. Jadi gini. Kita udah sering kemudian ditanyai dengan kasus seperti itu. Panduan kita itu cuma satu. Al-Qur'anul Karim surah Al-Anbiya ayat 23. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Itu udah jelas tuh. Allah itu tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan gitu. Makanya dalam hal penciptaan, mana dulu yang dicipta oleh Allah, itu banyak pendapat yang kemudian ya memiliki sumber ilmu yang masing-masing sahih. Mereka punya pandangan, seperti misalnya ada yang mengatakan yang pertama dicipta itu adalah pena, ada yang mengatakan makhluk yang pertama adalah arsy, ada yang mengatakan yang pertama adalah air. Ini cakupannya kemudian tidak ada kaidahnya, tidak ada hubungannya dengan kaidah akidah gitu loh. Mau Allah ciptakan udara dulu, mau Allah ciptakan langit dulu, mau arsy dulu, itu nggak ada hubungan korelasinya dengan iman. Karena kenapa? Pada saat hal itu dicipta oleh Allah, kita nggak ada di situ sebagai saksi. Andai saja ada pernyataan dalam Al-Quranul Karim, Nabi Musa hadir pada masa itu, kemudian Nabi Adam juga hadir pada masa itu, di tengah-tengah antara Nabi Musa dengan Adam di situ ada akhi Sugi duduk sambil ngopi, maka ketiga orang ini kesaksiannya berbeda, maka boleh kita ragukan Al-Quranul Karim itu, Bung. Tapi kan tidak. Al-Quran mengatakan la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Apa yang dikerjakan oleh Allah itu tidak ada hak kita untuk mengetahui. Dia mau melakukan apa pada awal mulanya, apa yang dia lakukan, mana yang diciptakan, itu pekerjaan Allah, dan kita tidak punya hak kemudian untuk mengetahui hal tersebut. Apa yang diterangkan kemudian oleh Allah, wa hum yus'alun. Enak aja lu mau tahu pekerjaan gue. Lu yang harusnya gue tanya, lu ngapain aja ketika aku berikan rezeki nikmat kehidupan kepadamu. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jadi kalau ada orang yang bertanya, Bang, apa yang dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama kali diciptakan? Nah, kalau terkait dengan makhluk yang mengisi bumi, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima
Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah pun mengatakan, aku lebih tahu daripada kamu. Saya mau menciptakan apapun, aku lebih tahu daripada kamu. Jangan sok tahu kalian, kata Allah. Itu hakku. Aku yang maha berkehendak. Nah, maka sama ketika kita katakan setelah surah Al-Alaq, kira-kira surah apa lagi ya nanti yang diwahyukan oleh Allah? Jangan yang seperti ini, Bung. Terkait kita aja. Saya tidak pernah kemudian minta kepada Allah sebelum saya dicipta. Ya Rabb, ciptakan aku sebagai manusia jenis kelamin laki-laki dengan rupa yang ganteng gitu loh. Lebih ganteng dari Akhi Sugi. Jangan kau jadikan aku jadi perempuan ya, apalagi jadi bencong. Dan lahirkan aku dari seorang rahim yang suaminya adalah seorang gubernur. Jangan kau jadikan aku lahir di rahim wanita yang suaminya seperti level Bang Zuma, yang kekayaannya hanya triliunan. Tidak seperti Akhi Sugi yang kekayaannya cuma jutaan rupiah. Kan gitu. Jadi kita tidak punya hak kemudian untuk mempertanyakan itu. La yus'alu amma yaf'al. Kita nggak ada hak kemudian mempertanyakan apa sih yang diciptakan oleh Allah pertama kali. Habis itu ketika kita tidak menemukan jawaban yang memuaskan kita, lantas kemudian akidah kita itu pudar. Oh, Islam tidak mampu menjawab. Tidak seperti itu. Karena ini bukan terkait dengan akidah. Ini bukan masalah usuluddin. Ini adalah masalah orang-orang yang kemudian ingin melemahkan akal dan iman Islam. Kok saya jadi ceramah di sini? Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ayo Sugi, maaf ya, arisan antum malam ini naik. Enggak apa-apa. Pokoknya apapun yang dikatakan guru saya, pokoknya saya samina wa ta'na deh. Masya Allah. Allahu Akbar. Ustaz Ini Sugi, ada Bang Pranci. Ustaz Sugi, Ya. follow TikTokku Ustaz Sugi. Oh, udah follow Mbak. Udah. Aman pokoknya. TikTokan mulai kemarin ini. Hari Masya ini Allah. mulai kesana. Iya. Iya. Makasih, Sahabat-sahabat yang ada di typing ini untuk di follow Adinda kita Natalia Iriani biar bisa live kan gitu ya. Iya, Bang Zuma, makasih Bang Zuma. Iya, Adinda. Ini Maaf ya, Bang Pranci. saya belum bisa yang saya janjikan sama antum. Oh, Dinda iya, Natali, mau nanti kita live di TikTok ya. aja lah. Ya, di Iya, TikTok insya aja Allah, kita Bang nanti. Zuma. Oke, siap. Tadi yang bertanya mana? Keluar. Udah pulang dia. Nah ini kiai juga ini yang datang. Ini Darlis ini siapa ya? Kristen apa Muslim? Muslim. Beliau muslim. Untuk saya mau sapa-sapa dulu. Waduh, guru saya ini Akhi Umar, gimana antum, sehat Bung? Alhamdulillah sehat Guru Nda Zuma. Masya Sampai Allah. sekarang sehat. Saya selalu nyimak loh di channelnya. Sambil kopi saya tertawa di bawah. Allahu Akbar, Masya Allah. Terus berjuang, Iya. berada di garis terdepan. Siap. Ya, seperti biasa. Kalau ada apa-apa kita ngopi-ngopi. Oke, siap Guru Nda Zuma. Oke. 86. 86,1 sedikit. Oke, disapa tamunya Dinda Yonatan. Mungkin dia bawa Assalamualaikum. ini Darlis. harta warisan. Silakan. Masya Allah. Assalamualaikum Pak Darlis. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Darlis. Wah, yang ahli Ibrani ini. Siapa? Ya, Pak beliau. Sugi, ahli Ibrani. Gue itu guru saya itu, jangan disambar itu. Kalau Ibrahim nanti dia Shema Israel. Tek. Allahu Akbar, Masya Allah. Tapi satu-satunya beda dalam Ibrani ada kata itu ya, Muhammad yang mulutnya manis. Apa ada ayat lagi sesama itu, Bang Akhi Yonatan? Sugi tuh yang hafal betul tuh. Ulang Nah, itu. 18. Silakan Ustaz Sugi. Bismi Anuki. Beliau tuh. Masya Allah. Ya itu kalau kita tanyakan sama Oten nggak ada yang bisa jawab itu. Karena memang tidak terdapat di dalam Bible itu. Ya, siapa yang tidak mengikuti firmanku yang diucapkan Nabi itu, daripadanya akan aku tuntut pertanggungjawaban.
Bahkan kemarin sampai si Billy Lin ya, sampai saya tantang kalau kamu bisa nunjukkan ayat itu di dalam Bible, bisa membuktikan di dalam Bible, saya siap ngesot 100 kilo, saya bilang. Nggak bisa terjawab karena memang itu fakta untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena hanya beliaulah yang menyampaikan firman Allah dengan Bismi Anoki atau Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada nabi lain. Yesus nggak pernah. Siapa nabi siapa coba dalam Bible yang pernah menyampaikan seperti itu? Dengan firman Allah atau dengan nama Allah. Beginilah firman Tuhan. Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Cuma Rasulullah saja itu. Dan itu tidak bisa dibantah oleh Kristen manapun. Di ayat Solomon masih bukan Solomon. Ya itu yang saya bahas itu kan di Keluaran di Ulangan 18 ayat 19 yang kalau di dalam Yesaya Kidung Agung ya, itu Kidung Agung 5 ayat 16 itu yang dimaksud itu. Ya Akhi Nandar ya. Hikomam takim itu kan. Hikomam takim akhla Muhammadin zitoti wazri benatir syalai. Begitu Pak Darlis. Pak Darlis, ini ada oten yang kejang-kejang. Pak Pranci ini katanya saya diturunkan. Saya nggak diturunkan. Pak Pranci nggak, saya nggak nurunin Bapak ya. Bapak terpental sendiri. Ya suruh naik. Suruh naik Pak Darlis, mau turun dulu. Mau saya tanya itu tentang Ulangan 18 tuh. Turun ya, aja. suruh naik. Kita dialog soal itu yuk. Yuk. Senggol dong. Ya, Pak Friend, selamat malam. Ya, selamat malam. Iya. Itu tadi saya membahas Ulangan 18 ayat 19. Sangat jelas di situ dikatakan, siapa yang tidak mengikuti firmanku yang diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan aku tuntut pertanggungjawaban. Siapakah nabi itu? Monggo dijawab. Suaranya double Pak, kurang jelas suaranya. Double. Suara saya double ya? Akhi Nandar? Double. Enggak. Oh, berarti Enggak, Bapak yang apa ini? Kurang bagus suaranya. Gini Pak, saya mau belajar Islam, jadi saya mau bertanya. Jadi percuma. Oh, mau bertanya? Enggak mau ditanya ya? Percuma bahas Kristen, bahas Injil, tapi iya bahas Injil, tapi pakai ideologi Islam, nggak bisa. Oh, enggak ada pakai ideologi Islam, Pak. Justru saya tanya sama Anda, itu kira-kira siapa itu tadi? Nggak ada pakai ideologi Islam, oh enggak. Ya, pertanyaannya diulang, coba. Ya, di situ kan sangat jelas dikatakan seorang siapa yang tidak mengikuti firmanku yang diucapkan Nabi itu demi namaku, daripadanya akan aku tuntut pertanggungjawaban. Nah, saya tanya sama Anda, adakah di dalam Bible seorang nabi yang ketika menyampaikan firman Tuhan dengan nama Tuhan? Dalam bahasa Ibraninya Bismi Anoki. Siapa itu kira-kira itu? Semua nabi begitu. Satu ayat aja Pak, coba satu ayat aja tunjukkan kepada saya, gitu loh, biar jelas di mana ayatnya. Tidak. Kita cek bareng-bareng. Tidak ada ayat yang menjelaskan. Masih asumsi itu namanya. Tidak ada ayat. Sebentar Pak, gantian bicaranya Pak. Ya, silakan. Tidak ada ayat yang menjelaskan secara detail, tapi yang namanya nabi, dia membawa kabar sukacita, kabar dari membawa ajaran itu dari Tuhan sendiri. Jadi dia mengajarkan kebaikan. Semua nabi mengajarkan kebaikan. Tidak ada nabi yang mengajarkan kejahatan. Jadi untuk apa diperdebatkan nabi-nabi itu? Jadi saya di sini sebagai kaum awam yang tidak mengerti Muslim, tidak mengerti ajarannya Islam, harusnya itu bapak-bapak di sini itu mengajar tentang Islam, jangan mengajar tentang agama lain.
Nah, sebenarnya apa yang saya lakukan ini tidak salah loh. Karena saya bertanya kepada orang yang meyakini kitab itu. Ya, kitab Ulangan itu kitabnya Kristen. Kecuali kalau saya tanya tentang Quran kepada Anda, baru salah itu. Tapi karena yang saya tanyakan ini Bible kan enggak salah juga gitu, Bang. Nah, Anda mengatakan semua nabi mengajarkan kebaikan. Betul, saya setuju. Cuma di sini ada kekhususan di situ. Sangat jelas dikatakan siapa yang tidak mengikuti firmanku yang diucapkan Nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Nah, seharusnya nubuatan ini harus tergenapi. Ya, tergenapi di mana ada seorang nabi yang ketika menyampaikan firman Tuhan itu dengan nama Tuhan begitu. Nah, sepertinya betul, Anda belum bisa menunjukkan ayat, ya nggak apa-apa, saya nggak mau maksa, Pak. Begini, Pak. Di dalam konsep iman Kristen sama iman Muslim itu berbeda, Pak. Nah, termasuk dengan nabi-nabi dan rasul. Nah, kalau nabi itu dia memberikan atau membuat wahyu, sebuah wahyu. Itu konsepnya Kristen. Sedangkan rasul tidak ada pewahyuan buat dia sendiri, tidak ada. Itu konsepnya Islam apa Kristen. Jadi nabi sama rasul itu udah beda di Kristen. Ya, kalau di Islam nabi sama rasul itu sama aja. Konsepnya sama. Pengertiannya di Islam itu begitu. Salah. Anda tidak tahu soal Islam, tapi Anda sudah berpendapat soal Islam. Salah, Anda justru salah. Kalau Nabi di dalam Islam itu, Pak, bentar, saya terangkan. Ya, Nabi di dalam Islam itu dia dapat wahyu hanya untuk dirinya sendiri. Sementara Rasul itu dapat wahyu harus disampaikan kepada umat. Makanya seorang nabi itu belum tentu Rasul, tapi kalau Rasul sudah pasti nabi. Nah, itu di dalam Islam seperti itu, Pak. Anda salah tadi mengungkapkan itu. Ya. Nah, kembali lagi itu tadi. Saya tidak membahas masalah iman Islam dan Kristen. Saya hanya bertanya tentang nubuatan ini. Apakah nubuatan ini tergenapi atau tidak? Kalau memang tergenapi, di mana? Di dalam perjanjian baru kah? Di dalam perjanjian lama kah? Siapa yang nabi yang dimaksud yang ciri-cirinya seperti itu gitu loh? Ada enggak? Ya, kalau nggak ada nggak apa-apa, Pak. Nggak usah dipaksain, Pak. Silakan Anda bertanya aja soal Islam, silakan. Iya, saya mau bertanya soal Islam, soal tentang apa? Yasin. Tentang Yasin. Yasin ayat berapa? Oh, Paulus Yasin, ini, Paulus ini. Iya, soal Paulus. Jangan seperti itu, langsung mengklaim gitu, itu nggak baik itu. Iya, udah. Yasin ayat berapa? Saya mau tanya tentang Yasin, bukan tentang ayatnya. Yasin, arti dari Yasin. Yasin itu nama Nabi Muhammad, Pak. Oh, begitu. Oh iya, coba dengarkan selawat ini ya. Salatullah salamullah ala toha Rasulullah. Salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Yasin kekasih Allah. Siapa dia? Rasulullah. Yasin tuh, makanya kalau Anda lihat di dalam surah Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Nah, itu Nabi Muhammad tuh Yasin di situ. Nah, ya. Menurut yang saya pelajari, Yasin itu adalah nama dewa. Wah, ini dapat dari mana ini? Wow. Dapat dari mana nih, Pak? Yasin nama dewa mana nih ya? Baru dengar ada dewa Yasin ini. Itu tertulis di mana, Pak? Arti dari Yasin itu, Yasin adalah dewa bulan. Oh. Anda ngarang atau ada
ada tulisan seperti itu gitu? Nggak ngarang saya, memang ada. Iya, tulisannya di mana, Pak? Sampai tinggal ketik aja Yasin di Google keluar. Oh, Anda yang bawa hujah, ya Anda yang bawa tuduhan, Anda yang buktikan, jangan saya yang disuruh membuktikan. Tunjukkan aja atas karangan siapa gitu. Saya kan mencari arti Yasin itu. Mencari arti kata Yasin itu, dan yang keluar itu kan nama dewa bulan. Nih Pak ya, nggak usah kemana-mana nih. Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah. Innaka laminal mursalin, sungguh engkau Yasin Muhammad adalah seorang dari rasul-rasul. Nih nggak usah kemana-mana, itu nama Nabi. Ala sirati mustaqim, yang berada di atas jalan yang lurus. Siapa yang berada di atas jalan yang lurus? Yasin. Makanya tadi saya bawa datanya, salah satunya salawat tadi. Ala Yasin Habibillah. Yasin itu kekasih Allah. Siapa kekasih Allah? Nabi Muhammad. Begitu loh Pak, kalau bawa data itu enak itu loh. Ini Anda cuma modal doer doang, gimana sih? Jangan marah-marah Pak. Enggak, saya nggak marah. Siapa yang marah? Saya ini bertanya, Yasin itu siapa? Ya kan udah saya jawab. Nabi Muhammad. Katanya Yasin itu dewa bulan, makanya saya tanya ini. Makanya tunjukkan datanya. Jangan kayak anak-anak. Kalau bawa pendapat itu harus ada data gitu loh. Iya, datanya itu ada itu. Di mana? Google. Di Google Pak, di Google. Makanya membingungkan ini Yasin itu. Mungkin Bang Umar atau Bang Juma nih perlu diluruskan ini. Ustadz Sugi sampai nyerah nih. Datanya gitu dari Google. Abang Juma, Bang Umar silakan. Yasin, Bang Juma. Nama dewa. Wah, yang saya tahu itu Yesus itu yang nama dewa, Pak. Gitu loh. Ini kamu karang itu berarti. Gimana? Berarti karang. Bukan, coba tanya Bang Valen. Yesus itu artinya kuda, Pak. Kalau kamu lihat bahasa Ibrani, Yesus itu kuda malahan. Ya, Zeus ikulah, Zeus. Coba Ustaz Nandar bener enggak, Tat? Iya, dalam bahasa Ibrani ya. Kuda itu. Gimana coba? Tapi kalau bahasa Yunani ya beda lagi. Ini bahasa Ibrani, Yesus artinya kuda. Yo, gimana coba? Ada data gitu loh. Lucu ya. Nah. Ya udah gitu aja. Kalau memang nggak mungkin jawabannya itu kurang memuaskan hati saya soal Yasin. Ya nggak apa-apa. Kalau kamu percaya apa yang saya katakan, justru Al-Quran bohong nanti. Karena Al-Quran sangat jelas mengatakan sumum bukmun umyung fahum layar jiun. Orang kafir itu tuli, bisu, dan buta. Jadi apa yang kita sampaikan nggak didengar sama mereka. Nah begitu Pak, nggak masalah. Anda nggak terima juga nggak apa-apa sih. Tidak ada yang kafir di dunia ini. Itu Gusti Allah aja tidak mengkafirkan orang. Kata siapa? Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Ini yang ngomong Allah. Sungguh telah kafir orang yang berkata bahwa sesungguhnya Isa al-Masih anak Maryam itu adalah Allah. Allah yang mengkafirkan, Pak. Kata siapa? Ya, saya bilang tidak ada manusia yang mengkafirkan manusia. Katanya bahasa tadi Allah nggak ada mengkafirkan. Gimana sih? Tadi bahasa saya sampean nggak pahami bahasa saya.
Tidak ada orang yang mengkafirkan manusia, sesama manusia itu. Karena apa? Karena manusia yang lain tidak bisa memutihkan manusia yang lain rambutnya. Itu salah satu contoh. Jadi tidak ada manusia yang lain mengkafirkan manusia lainnya. Anda ngerti arti kafir enggak sih? Ya itu pemahaman saya. Jadi Iya, arti kafir tahu enggak? Ini dari saya. Karena sampean ngomong kafir, saya jelaskan. Arti kafir aja nggak tahu, gimana mau ngomong soal kafir Anda? Ya kan Islam kan dikit-dikit ngomong kafir. Lah ya tahu arti kafir enggak? Saya tidak tahu arti kafir karena memang tidak diajar. Karena kami tidak ada mengkafirkan orang. Tidak ada ajaran untuk mengkafirkan orang lain. Tapi kalau nyebut orang lain anjing justru ada yang diajarkan Yesus kan Pak? Oh nggak ada. Oh Matius 15 ayat 26. Ketika ada orang perempuan minta tolong kepada Yesus, ya kan? Bukannya ditolong malah disamakan dengan anjing. Apa kata Yesus? Tidak layak roti bagi anak-anak dilemparkan kepada anjing. Lalu perempuan itu mengatakan, benar Tuhan, tapi anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Itu ada orang minta tolong malah disamakan dengan anjing, Pak. Bang, itu peribahasa, ya perumpamaan. Yesus selalu membuat perumpamaan. Iya, makanya tadi saya bilang diumpamakan anjing. Gitu loh. Berarti berarti kitabnya berisi peribahasa bukan firman Tuhan berarti. Bentar dulu. Kalau baca Injil itu dari satu bab itu ada ayat 1, 2, 3 sampai seterusnya. Oke, Anda mau saya terangkan satu bab itu. Anda baca deh dari ayat 22 itu. Jangan baca satu ayat. Waduh, nggak usah ngajarin saya soal Bible. Saya ini Bible berjalan. Apalan saya itu belum ada yang bisa ngalahkan pendeta manapun tuh. Ya. Kalau Muslim itu hanya mengambil satu ayat. Waduh, satu ayat katanya. Oke. Saya bacakan dari ayat 22 ya. Nih, saya bacakan dari ayat 22. Dengar baik-baik. Kalau saya baca semua malah semakin terang ini. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolong aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Nah ini sampai sujud-sujud Pak perempuan itu minta tolong kepada Yesus karena anaknya kerasukan setan. Bahkan murid-murid Yesus pun tidak peduli ada orang minta tolong, malah minta supaya Yesus mengusirnya. Semakin terang. Itu ada apa? Ada yang tersirat di ayat-ayat itu, perumpamaan itu. Jadi kalau memahami Injil pakai ya tersiratnya apa? Coba tersiratnya apa? Coba terangkan ke saya deh. Ayo, apa tersiratnya? Silakan. Itu kan perumpamaan. Iya, saya tahu wanita itu bukan anjing beneran, itu diumpamakan anjing. Saya tahu, Pak. Nah iya. Itu perumpamaan bahwa Yesus itu. Kalau Anda diumpamakan anjing mau enggak? Dengar, itu bukan untuk perempuan itu. Kata siapa bukan untuk perempuan itu? Jelas-jelas gini ya. Perempuan itu kan minta tolong, dijawab oleh Yesus, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolong aku. Tetapi Yesus menjawab, tidaklah patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Siapa yang dimaksud anjing di situ? Ya perempuan itu. Nggak ada orang lain di situ.
Ya itu pemahamannya sampean. Ya udah, pemahaman Anda seperti apa? Silakan. Pemahaman iman Kristen kan tidak seperti itu. Iya, Seperti silakan terangkan seperti apa. Karena memang Yesus diutus untuk domba-domba yang hilang. Maksudnya domba-domba yang hilang itu kita yang haus akan kasih karunia Tuhan. Haus Jangan akan Israelnya jangan dihilangin. Pak berhenti Pak, saya puyeng Pak. Ini kan perumpamaan. Pak, sebenarnya Pak, gini. Kristen, astagfirullahaladzim, ya Allah. Gini Pak, kalau mau ngejelasin itu Pak, kenapa Yesus itu ngomong anjing sama itu wanita, itu kultur budaya Jewish. Ketika ada goyim, bangsa di luar Israel, itu dalam halakha mereka, itu pantas disebut sebagai dog. Itu tradisi. Pak, jangan bikin saya puyeng Pak. Tuh sampai saya minum bodrek nih. Betul itu yang dikatakan Bang Valen itu. Orang Israel disebut domba. Orang di luar Israel disamakan anjing. Gitu loh. Nah gitu. Makanya di ayat 24 itu, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel, bukan untuk anjing-anjing di luar Israel. Jadi Yesus itu hanya untuk orang Israel saja. Begitu maksudnya, Pak. Dia juru selamat. Yesus itu juru selamat manusia, bukan hanya untuk orang. Mana ayatnya? Yesus juru selamat untuk manusia mana? Orang jelas-jelas sendiri Yesus mengaku diutus hanya. Hanya artinya tahu kan? Tidak kecuali udah. Hanya. Ya. Presiden Jokowi hanya presiden Indonesia. Bukan presiden Palestina, bukan. Ya, Yesus diutus hanya. Hanya berarti itu khusus. Itu kan untuk umat Muslim kan selalu berasumsi seperti itu. Kok asumsi orang ayatnya begitu? Coba dibuka deh Matius 15 ayat 24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Bukan asumsi. Anda jangan-jangan nggak pernah baca ayat ini, makanya kaget Anda. Domba-domba yang hilang, tidak ada umat Israelnya di situ. Aduh, dibaca yang benar, dibuka dulu, dibuka. Parah ini orang nih. Marah-marah orang ini. Loh, karena Anda itu memelintir kitab Anda sendiri. Saya orang Muslim aja nggak berani menghilangkan loh. Kok Anda justru mau menghilangkan ayat Anda sendiri, gimana sih? Domba-domba yang hilang, Pak. Terus lanjut. Masih ada terusannya itu. Iya, aduh. Ini orang Kristen kok malah melintir-melintir kitab sendiri, gimana sih? Sebentar. Mau saya ini aku sampai ketawa ngakak. Ini sebenarnya yang Kristen sendiri ini siapa sih? Kok malah kitab sucinya Kristen sendiri malah nih, baca baik-baik nih, Nih. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nih. Gimana sih? Ini yang Kristen yang mana? Ini mau bukunya juga? Nggak tahu. Kalau nggak percaya. Maksudnya dia tidak tahu Bible, akhi. Dia nggak tahu. Dia datang ke sini mau belajar Islam dan mau bersyahadat malam ini gitu. Amin. Nih, kalau aplikasi tadi kamu nggak percaya, mungkin kamu kira itu buatan Muslim. Nih ada Bible nih ya. Tuh, tengok tuh. Wow. Iman itu berbeda-beda, itu tidak masalah. Tuhan menciptakan hujan, menciptakan matahari untuk semua manusia, semua penduduk manusia ini, semua ciptaannya itu bukan hanya untuk sekelompok orang, untuk orang yang beriman, untuk orang yang tidak beriman tidak mendapatkan hujan, tidak ada. Jadi kita juga diajarkan untuk menghargai orang lain, pendapat orang lain, iman orang lain. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita. Pak, kalau masih kelas sekolah minggu turun aja lah Pak. Ini tonton ribuan orang ini. Astagfirullah. Ya udahlah, lanjut aja. Iya, malu itu. Saya tadi hanya bertanya, tapi endingnya seperti ini ya sudahlah, nggak apa-apa. Saya bertanya, kalau bisa mungkin ya saya bisa belajar dari bapak-bapak di sini. Belajar dulu Pak sama Sopiatul. Belajar sama Sopiatul, kalau udah pintar ke sini.
Kapan Wow. pinternya kalau sama Sofiatul belajar? Bela- belajar iman itu, belajar agama itu bukan untuk berdebat. Oke, gini Pak. Bapak Kristen Protestan apa Katolik? Saya Katolik. Oh, Pak. Loh, Katolik kok Bapak kayak anak sekolah minggu? Bapak Katoliknya Vatikan apa Katolik yang keluar dari Vatikan? Katolik ya, Katolik Vatikan. Oh, berarti tahu magisterium. Kalau Katolik yang selain Vatikan, Tahu nggak Katolik Iya, tahu nggak magisterium? tahu lah. Apa di magisterium? Tapi saya tidak bahas di sini. Nah iya, berarti Bapak Saya di sini Trinitas. kan, di sini Iya, hanya Trinitas. mau belajar tentang Iya. Muslim dari Kalau Islam itu kan Tuhannya satu. Surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Islam itu mengkritisi Tuhan Anda yang jejer 3. Al-Maidah 73, Laqad kafaru itu. Anda kan Trinitas kalau Katolik. Iya, tapi untuk apa bahas iman orang lain itu? Ya mau Loh, Trinitas Kenapa atau Quran gua mengkritisi terkait dengan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. tapi bukan Apa? tiga. Tapi bukan tiga Allah. Ya, bukan 3 tapi bukan 3 Allah. Kalau bukan 3 Allah, Allah Bapa sama Allah Putra sama Allah Roh Kudus beda nggak? Satu, cuma satu. Duh, Allah Bapa itu beda nggak dengan Allah Putra? Ketiga-tiganya itu Allah Bapa dengan Allah Putra beda nggak? Allah Bapa Katolik. itu adalah Aduh, apa? Allah Bapa adalah Allah Putra Dengar gitu. dulu, Pak. Dengar Ya, dulu, dengerin. kita gantian ngomong. Allah Bapa itu Allah yang menciptakan 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Itu Allah Bapa. Allah Putra yang mana? Allah Putra itu adalah Yesus. Nah, apakah Allah Bapa dengan Allah Putra itu pribadi yang berbeda? Tetap satu. Apakah beda kok tetap satu? Allah Bapa itu astagfirullahaladzim, ya Allah. Satu, Kau baca di magisterium, kau baca di katekismus gereja Katolik, kau baca di simbolum Athanasium, apakah Allah Bapa itu sama dengan Allah Putra? Kok satu-satu dari tadi? Bang Valen ini mau alap loh. Mantan Katolik beliau nih. Katolik mana, Pak? Loh, Katolik mana? Saya kan ini Quran gua lagi mengkritisi konsep fundamental Tuhan Anda. Al-Maidah 73 itu fix. Allah Subhanahu wa taala lagi mengkritik konsep Trinitas. Ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Tres personae una substantia discreti non separati. Yang ngajarin Tertulian itu yang dikritisi sama Al-Quran. Nggak nyampe situ ya Pak pelajaran? Sebelum saya jawab, saya mau memberi satu contoh ini aja. Astagfirullahaladzim, jangan eksempel dulu. Anda nyampe enggak pengajaran fundamental itu? Nyampe lah. Nah, Allah kalau Bapa Anda nyampe, itu- kenapa Anda nggak ngerti? Apa? Allah Bapa siapa? Allah Bapa ya Allah, Allah itu sendiri. Yang apakah tidak bisa kita apakah lihat, Allah Bapa? yang tidak Ya bisa kalau kita raba. Woi Katolik berupa dengerin roh. RT 16. Ignatius dengerin kau Ignatius. Saya baca Dengerin dulu, lu, Pak. Ignatius. Ignatius lu dengerin yang Bang Umar nanya sama kau RT 2, apakah Allah Bapa itu sama dengan Allah Putra? Gua ada habis satu ini bodrek habis satu, jangan kau suruh aku minum lagi. Kau jawab apakah kau bidat kau, monarki modalisme kau. Udah cukup. Bukan Trinitas, kamu bidat itu. Banes kamu ini. Bidat. Udah yang lain bidat ini orang. Waduh. Enggak orang lain. Bapak memaksa. Silakan Pak Danco, silakan. Nih, ini Ya, ada mantan pendeta nih. Pak Prance, ada mantan pendeta, ada pendeta Dance Muma, STH, MTH, dosen, mantan dosen. Silakan Pak dosen.
Ya, saya nyimak dulu Pak untuk sementara ini. Udah habis berapa bodrek, Pak? Saya habis berapa tadi Satsuki? Kalau Silakan lanjut. Akhi Juma ini bagian Akhi Juma ini untuk terapi ini. Silakan Akhi diterapi. Ini mau diterapi dari mana? Semuanya bocor halus kiri kanan. Kayak mana ini mau ditambal? Ya gini aja Pak, Bapak bertanya tentang Islam gitu. Mungkin ada teman kita yang mau jawab di sini. Daripada Anda dikembalikan kepada pengajaran yang memang mengajak Anda itu kemudian menjadi linglung gitu ya. Itu yang sangat disayangkan. Kenapa? Karena gini, di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala itu memang memberikan azab kepada orang yang mengingkari keberadaannya. Seperti apa azab itu? Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Mereka mendengarkan Al-Quran, mereka mendengarkan pengajaran, tetapi akal mereka itu tidak bisa kebuka untuk mengetahui itu. Contoh ya Pak ya. Hal yang sangat sederhana tapi itu sangat fundamentalis yang ditanyakan oleh sahabat saya tadi, Bang Umar. Itu terkait dengan hal yang sangat luar biasa itu. Allah Bapa, Allah Anak. Apakah Allah Bapa itu adalah Allah Anak? Anda bingung pasti di situ. Anda ingin mengatakan yes, yang satu ada sisi kemanusiaan 100%, yang satunya tidak ada sisi kemanusiaan 100%, tapi dikatakan adalah satu. Kenapa hal itu terjadi? Nah, harusnya Anda bertanya, kenapa Al-Quran itu mengatakan summum bukmun umyum fahum la yarji'un? Bahwa orang-orang kufur, orang-orang kafir yang ingkar kepada Allah itu ditutup hatinya. Kenapa ditutup hatinya? Karena mereka tidak menggunakan akal gitu loh Pak. Nah ini makanya dia Al-Quran. Maksudnya gimana Pak? Ya, ini sampean menjelaskan pakai Al-Quran. Iya, ini saya menjelaskan pakai. Terus kalau saya menjelaskan pakai Bible, Bapak mau? Yang sudah tertulis di Injil, di Bible ya, biarkan tertulis di Bible, itu kepercayaan masing-masing. Katanya Islam itu kun fayakun. Islam kun fayakun. Iya. Sama Pak. Ajaran Yahudi juga itu kun fayakun. Mazmur 33 nomor 9. Kenapa bahas Trinitas? Gimana? Kenapa bahas Trinitas? Trinitas tetap satu. Tuhan itu satu. Kenapa dibahas Trinitas itu? Karena agama Anda itu agama syiar. Kalau Tuhan tidak punya roh, ya. Di mana itu Pak Tuhan dikatakan Tuhan punya roh? Di mana itu? Kita sebagai manusia juga punya tiga. Tuhan punya roh. Itu di mana itu diceritakan di dalam kitab mana itu Tuhan punya roh, dalam arti kata Tuhan itu berroh. Di mana? Ya. Ruh itu ya. Adalah firman-Nya. Firman-Nya Tuhan itu adalah Yesus itu sendiri. Ruh itu adalah firman-Nya, firman itu Yesus itu sendiri. Berarti firman Tuhan Anda itu punya keterbatasan, Pak. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu tidak menjadi manusia. Kayaknya lato-lato juga ini Bapak ini. Lato. Ya udahlah Pak, sampean lanjut sama keyakinan sampean, itu aja. Jadi ya, pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah perkataan gitu ya. Semua perkataan Allah itu adalah firman, itu adalah Yesus itu sendiri. Loh, bagaimana ceritanya? Bagaimana ceritanya Anda mengatakan firman itu adalah Yesus, sementara firman itu adalah perkataan, firman itu adalah kehendak, sementara Yesus itu adalah daging manusia? Gimana ceritanya? Ya, firman itu telah menjadi daging, tidak ada tertulis itu di Injil. Firman itu telah menjadi daging. Berarti perkataan itu telah menjadi daging, begitu? Iya, betul. Nah, pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Langit dan bumi dan segala isinya itu memakai firman. Dan firman itu sudah menjadi manusia. Berarti setelah firman itu menjadi manusia, Theos yang ada di langit itu,
dengar. Theos yang ada di langit itu sudah menjadi manusia gitu. Ya tidak bisa, Allah tidak ada ruang terbatas. Maksudnya dia juga bisa menjadi ayam, Theos Anda itu. Tuhan itu maha kuasa. Loh, maha kuasa. Kalau Tuhan itu maha kuasa, kenapa dia menjadi tidak maha kuasa, Pak? Loh, itu kan konsepnya. Dia harus menyelamatkan manusianya itu dari dosa maut. Ya, jadi kalau Tuhan Anda ingin menyelamatkan monyet? Karena manusia jatuh ke dalam dosa maut, bukan monyetnya loh. Loh, bagaimana ceritanya? Anda mengatakan memang itu tertulis di Injil. Oke. Sekarang begini, kalau Anda mengatakan Tuhan Anda menjadi manusia karena manusia jatuh ke dalam dosa, tahu enggak Anda bahwa malaikat itu kemudian berontak ingin menyamai Tuhan sehingga ia menjadi iblis? Apakah boleh saya katakan Tuhan Anda harus menjelma menjadi iblis untuk menyelamatkan iblis gitu? Konsepnya untuk manusia, Pak. Loh, tadi katanya maha kuasa, tapi kalau menjadi iblis nggak bisa. Karena Injil itu menuliskan tentang penyelamatan manusia itu dari dosa maut, bukan tentang iblis. Penyelamatan malaikat. Bukankah Allah yang menciptakan malaikat? Bukankah Tuhan Anda itu maha pengasih? Kenapa ketika malaikat itu jatuh ke dalam dosa, dia tidak datang menebus dosa-dosa malaikat sehingga dia juga mati untuk malaikat? Minimal dia berubah menjadi malaikat. Karena malaikat itu dia menentang, dia ingin menjadi seperti Allah. Ya, sama seperti Adam. Ketika Adam dikasih perintah untuk taat, tidak mendekati buah ilmu pengetahuan, buktinya dia mendekati buah ilmu pengetahuan sehingga dia harus menjadi manusia. Ya, konsepnya kan dia tidak ingin menjadi Allah. Beda sama Lucifer. Beda sama Lucifer. Di mana kemudian ada Lucifer yang ingin menjadi Allah? Di mana itu datanya? Konsepnya memang dia mau menyamai Allah di perjanjian lama, dia mau menyamai Allah. Tolong tunjukkan datanya ke saya, Pak. Anda memfitnah lagi nih, memfitnah kepada malaikat ini. Itu terjadi akhirnya diusir dari surga. Siapanya? Lucifer diusir dari surga oleh karena itu awal mulanya itu malaikat. Nah, ya, terus ketika Oke. Lucifer diusir dari surga. Adam diusir dari mana? Adam diusir dari surga karena memakan buah terlarang itu. Oke, berarti Anda sudah mengakui bahwa Adam dicipta di surga? Iya, dicipta di surga. Emangnya dicipta di mana? Bukan di bumi. Adam diciptakan di surga. Udah tertulis di Taman Firdaus, itu berarti surga. Oh, berarti Adam tidak dicipta di bumi. Diciptakan. Buyang oi. Luar biasa. Tandanya Mbak Di marah. Marah. Ini ada baiknya juga ini. Ada baiknya dialog kita ini. Satu-satunya teman Kristen yang mengakui bahwa Adam dicipta di surga. Ini ada sangat luar biasa ini. Ini sesuatu yang Allah. Itu iman. Jadi kita saling menghargai lah. Saya juga menghargai imannya Muslim, bapak-bapak di sini. Iya, kita saling menghargai nih, Pak. Ini kita cuma dialog. Itu biasanya itu, Pak. Dialog. Yang penting kita tidak saling cakar-cakaran. Yang namanya dialog, apapun pendapat orang lain ya kita kita menghargailah pendapatnya. Iya, saya menghargai pendapat Bapak. Makanya saya katakan satu-satunya teman-teman Oten yang mengakui Adam dicipta di surga itu hanya Bapak yang pernah kudengarkan. Kan gitu. Iya kan? Nah, sekarang ketika Bapak mengatakan Tuhan datang dalam rupa manusia, apakah itu Anda sudah merasa menghargai Tuhan?
Ya memang sudah dinubuatkan di dalam kitab-kitab sebelumnya dari perjanjian lama. Kitab perjanjian lama itu dituliskan ribuan tahun sebelum kitab Anda. Dari mana Anda bisa Iya. mengetahui bahwa nubuatannya itu kena kepada apa yang dituliskan oleh orang-orang Yunani? Nubuatan itu tertuju kepada Yesus itu sendiri, dan dia menjalankan nubuatan itu semua sampai selesai. Waduh, Dinda Makanya Kores dalam tolong, kehidupan Dinda Kores mungkin antum punya obat botrix, tolong diceritakan dulu. Silakan Dinda, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Asatid, Gurundaku, Waalaikumsalam Sasugi, warahmatullahi Bang Umar, Anda Yonat. Coba Tapi silakan aku pengen berbagi Injil dulu ini, berbagi Injil. Tadi Iya, iya, untuk silakan. kawan-kawan muslim yang sempat beberapa hari kemarin sakit hati gara-gara Vergudok bangkit lagi di bulan ketiga ya, lalu kemudian menghujat ke Gurunda, udah terbalaskan hari ini. Bubuk dia. Dia bubuk dia. Bahas soal prot itu udah bubuk dia. Jadi stay tune, silakan lihat di Triun Slayer Comment Center. Gitu. Ngamuk dia. Aku sampai diturunin itu di tempatnya kiamat. Dia bahas ini Gurunda, dia bahas siapa? Syaidah Aisyah itu kan apa dinikahi umur 6 tahun dan begitu-begitu narasinya. Aku tinggal bawain Yahudi aja sekarang. Tapi kan di Yahudi 3 tahun lebih sehari udah bisa diprot-prot itu. Itu kan ajaran Yesus yang menjadi firman. Oh, marah dia. Ngamuk dia. Itu Yahudi sekte mana? Itu Yahudi sekte mana? Aku jawab gini. Yahudi sekte Nasrani. Kisah para Apostolos 24 nomor 1 sampai 5. Gitu. Makin ngamuk dia. Langsung dia mau fatwa dari web WordPress. Makanya aku kesini sekarang silaturahmi juga gitu. Kebetulan ada yang seperti Fransi. Siapa itu? Fransi. Dia masalahnya apa sih Gurunda? Mau nanya apa dia? Masya Allah, barakallah Mbak De, berkah selalu. Masya Allah. Kalau Gurunda ini tuh aku udah dengar rumornya ini selama 2 minggu vakum selalu banyak paus dan singa berkeliaran. Iya. Jazakillah khairan ukhtina de, semoga Allah azza wajalla balaskan berkali lipat apa yang diberikan Amin. kepada para mujahidin kita. Amin amin Allahumma amin. Berkah selalu. Itu apa tuh, friends? Lu apa masalahnya sama Islam? Halo Dia Pak tadi Pram. curhat. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Saya bilang kita saling menghargai pendapat orang, iman orang lain. Saya juga menghargai bapak-bapak di sini, imannya iman Muslim yang sangat kuat, mantap. Jadi. Ya. Terus kapan mau syahadat, Pak? Oh, saya berusaha ini tapi tidak menemukan jalan. Jadi di situ saya tidak temukan jalan. Jadi keluarga saya Muslim memang ada banyak. Oh, alhamdulillah. Tapi saya Tapi tidak ada menemukan jalan. ada niatan untuk ini, untuk hijrah ke Islam. Begini Pak, istri saya juga Muslim. Nah ini kita uliknya di sini Gurunda dan Asatid Villa. Coba. Semuanya Muslim, dari semua keluarga itu Muslim. Nah, tapi saya tidak menemukan yang namanya keselamatan. Nanti konsepnya ini nanti kalau yang saya baca, setelah di Islam ini setelah meninggal ya udah selesai. Tidak ada penyelamatan situ, kebangkitan tidak ada. Sedangkan ada 99 nama Allah itu termasuk kebangkitan. Nah, di situ di Injil saya itu ada tertulis bahwa Yesus itu adalah kebangkitan. Akulah kebangkitan. Akulah jalan hidup, jalan kebenaran. Akulah terang, akulah cahaya, nur. Yang di Islam bilang aku nur. Jangan bilang nur. Jangan bilang nur, Pak, enggak bagus. Gini loh, Pak. Oke, gini. Aku jelasin dulu yang di Islamnya ya. Nanti dari Asatid menambahkan. Posisinya begini. Dalam Islam itu keselamatan itu bahasanya bukan keselamatan. Kita lebih kepada golongan yang beruntung itu mendapatkan jannah, golongan yang merugi itu pasti neraka. Al-Bayyinah ayat 1 sampai 6 menjelaskan orang-orang musyrik dan ahli kitab itu udah pasti neraka jahanam. Gitu. Apakah muslim orang musyrik? Bukan. Maka kita mendapatkan keselamatan. Janjinya di mana? Al-Baqarah ayat 23 ayat Al-Baqarah ayat 25 gitu. Lalu ada Ar-Ra'd ayat 23. Nah janjinya apa? Kita nanti diselamatkan masuk surga berkumpul dengan keluarga-keluarga. Ada aktivitas di sana.
Kita akan ngobrol abadi, bersukacita, berkasih sayang dengan keluarga kita. Itu keselamatan dalam Islam itu dijelaskan sampai aktivitasnya ngapain gitu. Di sorga tuh ngapain sih supaya nggak bosen? Kita kan nggak mati lagi tuh. Nah ngapain tuh kita tuh supaya nggak bosen? Itu dijelaskan dalam Islam. Posisinya gue juga sempet nih mikir. Saya juga dijelaskan oleh keluarga seperti itu. Dijelaskan oleh keluarga saya. Ya berarti ada juga kebangkitan. Kalau kayak gitu kan. Gimana sih? Kok ngomongnya nggak ada? Kalau udah dijelasin berarti ada. Maksudnya dijelaskan seperti yang Anda sebutkan tadi. Tapi saya tidak menemukan yang namanya keselamatan. Aku dapat, masya Allah, jazakillah khair. Oh tidak. Alhamdulillah rezeki anak soleh buat beli rumah. Lanjut. Amin. Karena konsep yang saya pelajari di Kristen, di Katolik khususnya, surga itu tidak seperti yang tertulis di yang pemahamannya Muslim. Nah, itu yang membuat hati saya ini masih berpikir-pikir. Sebab konsep surga di Kristen itu beda jauh sekali sama konsepnya Muslim. Ya beda lah Pak. Surga di Kristen ada perang naga, di Islam nggak ada perang naga Pak. Kalau konsepnya surga itu, kalau kita Anda udah tahu meninggal di Kristen ada perang naga Pak. Kalau konsepnya Kristen, Katolik itu di surga itu kita udah meninggal di surga itu. Oh, nggak ada itu. Oh. Coba dibuka itu di Wahyu 21 itu. Itu ada perang naga di surga itu. Nah, itu kalau Wahyu Yohanes itu. Pak Franse kalau dialog sama Muslim, biasakan bawa biblos cetaknya, biasakan dipegang karena kita tuh dialog pakai dalil. Takutnya kita disangka bohong. Oh, ini pegang nggak biblos cetaknya? Ini saya lagi di luar pulau nih Pak. Mohon maaf, nggak bawa bibel. Oh, nggak bawa biblos ya? Oh, ya udah. Dibacain aja paling ya. Wahyu berapa, Satsuki? Ingat saya di Wahyu 21 sih. Wahyu 21, naga ya, coba kita ini naga. Bentar ya. Naga nggak ada 21, di 22 mungkin. Coba dicek naga deh. 22 nggak ada 20. Ular. Wahyu 12. Wahyu 12. Apa? Oh iya, Wahyu 12 kebalik saya. Wahyu 12. Oh, Wahyu 12. Nomor pitu naga ya. Oh, banyak naganya nih. Nomor pitu penglihatan Yohanes si Ciloro tolu tentang kiamat. Oh, itu penglihatan Yohanes tentang kiamat. Itu si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah ya itu. Dibaca dari ayat pertama deh. Ini aku bacain. Ini ya, ini Wahyu 12 tanpa takia terjemahan ini gua bacain. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung di dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang di langit dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7, bertanduk 10 dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Maka ia melahirkan seseorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ketatanya. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Perangnya di mana, Pak Friends? Di surga, Mas Bro. Perangnya di surga. Memang itu penglihatan Yohanes. Wahyu itu memang penglihatan Yohanes. Itu Yohanes bohong, itu Pak. Penglihatan Yohanes bohong enggak kira-kira itu? Yo enggak bohong lah. Oh, itu berarti memang betul ya ada perang naga di surga ya? Bukan naga, itu
pemimpin malaikat itu Lucifer namanya, tapi memang Katakan naga gimana sih? Maka timbullah peperangan di surga, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya, kok bukan naga katanya, gimana sih Anda? ya itu Pak Katolik sebentar, ini saya interupsi loh. Anda itu Katolik, Anda kok berani menarasikan Lucifer itu iblis? Lucifer itu kan Yesus. Anda kalau Iya, pas salah lagi loh. di Mahda apa itu ya, Paskah atau apa itu astagfirullahaladzim, ya Allah. Anda Katolik sekte mana ini? Masa Lucifer itu Yesus kok bilang iblis? Astagfirullahaladzim, ya Allah. itu asumsinya Pak. sampai sendiri itu. Bukan asumsi, Anda Pak. Astagfirullah. Ini kita lihat di Katolisitas ya, katolisitas.org nih. Ada lagunya itu. Nih saya buktikan Pak ya bahwa Lucifer itu iblis. Di dalam Yesaya 14 ayat 12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Coba di dalam kitab Wahyu ada baca. Wahyu 2 ayat 28. Dan kepalanya akan kukaruniakan bintang timur. Wahyu 22 ayat 16. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semua ini kepadamu. Bagi jemaat aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Siapa bintang timur? Lucifer. Lucifer, bukan Yesus. Yesus. Nih, Ya, beda. wah, nih. Bukan Yesus, Lucifer ya, Lucifer. Oke, kita dengar lagi ya. Kita dengar Wahyu 22 ayat 16. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semua ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Siapa bintang timur di sini? Siapa? Yesus. Lah ya, coba di dalam Yesaya tadi kita baca ya, di Yesaya 11 ayat 1 sampai 10 itu. Suatu tunas akan keluar dari tunggul usai, datang taruh akan tumbuh dari pangkalnya, akan berbuah. Mana ya Yesaya tadi ya? Lupa saya. Bentar. Nah, itu dia. Yesus ini kan tunas Daud, bintang timur. Nah, gitu. Mana tadi? Jadi di Mada bintang Paskah itu timur. Lucifer disebut Yesus loh itu. Ada lagunya itu. Gimana sih Pak Katolik ini? Astagfirullah. Lucifer itu ini untuk friends yang nggak ngerti Katolik ya. Lucifer itu bahasa Latin, bahasa Indonesianya bintang timur. Yesus itu bintang timur. Yesaya 14 ayat 22. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Siapa bintang timur? Yesus. Gimana sih? Lambangnya Lucifer itu seperti yang di masjid-masjid. Lambang Lucifer di masjid-masjid ngawur. Lari ke masjid lagi. Aduh. Itu lambangnya memang dalam Nah, bahasa. gini loh. Ini sini aku kasih tahu mengenai sejarah bulan bintang. Bulan bintang yang ada di kubah-kubah masjidnya Islam itu adalah tanda yang diwarisi oleh Kekhalifahan Utsmaniyah. Kekhalifahan Utsmaniyah mengambil lambang tersebut dari kekristenan Bizantium. Kekristenan Bizantium menggunakan itu dari abad ketiga. Kenapa dipakai Islam? Itu untuk mencemooh orang-orang Kristen Bizantium yang kalah di medan peperangan. Tanahnya dicaplok, lambangnya dipakai. Untuk apa? Untuk memperdaya orang-orang Bizantium yang mengira bahwa itu masih tanahnya orang Kristen Bizantium. Gitu. Jadi itu adalah simbol kemenangan dan mencemooh yang kalah perang. Itu sejarahnya, my brethren. Selamat datang di kebenaran. Katolik. Oke. Ngaku-ngaku. Terima kasih. Pak, sebentar Pak. Kalau Anda Katolik, Hari Raya Trinitas tanggal berapa? Gak ada Hari Raya Trinitas. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ampun. Ini jujur deh. Jarang ke gereja ya, Pak Frans ya? Ya, karena istri saya Muslim. Kenapa dilarang sama istri? Bukan dilarang, memang di Katolik memang ya agak susah juga untuk. Oh, tidak terdaftar berarti di Vatikan pernikahannya.
Tidak. Zina nggak sih jatuhnya dalam Katolik itu? 3 saya 1. Itu privasi ya. Makanya kami nih di sini nih ahli liturginya kekristenan Pak Frans gitu. Jadi sekalinya kita ngulik kita tahu titiknya Pak Frans ini di mana keimanannya, bagaimana pengaplikasiannya. Gitu. Makanya mending gini aja, aku saranin pindah Protestan aja. Protestan bebas. Malah bidat kores gimana nih, malah nyuruh orang ke bidat malah. Daripada dia posisinya zina terus ini Katolik tapi nggak terdaftar pernikahannya di ini. Oh iya. Ortodok Timur lah lebih bagus. Malah kau suruh ke Protestan. Aduh. Kitabnya aja copy paste. Ya nggak apa-apa, yang penting kan bebas gitu. Percaya Yesus Tuhan auto surga. Ya berdebat sama yang lebih ini aja, seperti yang lebih paham aja, lebih paham Al-Quran. Ada Pak, ada. Orang Kristen yang pintar, coba suruh masuk sini Pak kalau ada Pak. Saya sudah 14 tahun belum ketemu Kristen yang pintar. Terserang. Ya banyak Kristen yang pintar. Iya, sayangnya belum ketemu gitu. Saya kan tidak memahami apa ajaran Muslim, jadi saya untuk bertanya lebih detail saya tidak sanggup, tidak mampu. Enggak gini Pak Frans itu bertanya itu untuk memojokkan atau untuk belajar? Khawatirnya nanti salah tafsir, nanti jadi masalah. Bukan. Gitu. Bertanyanya niatnya apa? Pak Frans ini bertanya niatnya apa? Ya niatnya belajar juga. Ya udah, apa aja, apa yang dibingungkan dari Islam? Kenapa masih tidak tertarik untuk masuk Islam? Kenapa? Yang tadi saya tanyakan tadi, yang saya bilang tidak ada keselamatan di Islam. Itu namanya bukan tanya, itu menjustis itu. Tidak ada keselamatan gimana? Iya itu mah. Orang Yasin dibilang dewa bulan. Ngawur. Kata siapa nggak ada keselamatan di dalam Islam? Justru saya tidak menemukan Islam satu tidak janji. Masuk. Ya saya tidak menemukan janji Yesus bahwa dia menjanjikan surga bagi Kristen. Kalau ada saya siap dibaptis deh. Tunjukkan Yesus ngomong di mana menjanjikan surga untuk Kristen. Kalau di Islam banyak ayat, Pak. Anda baca aja di dalam surah Al-Mu'minun itu ayat 1 sampai ayat 11 itu. Ya. Belum lagi dalam surah Yasin, hum wajuhum fidolalin alal aroiki mutakiun. Nanti kita akan dijumpakan dengan pasangan-pasangan kita di surga. Itu surah Yasin. Dapat mau apa aja Pak daripada stroke loh. Anda bisa buktikan enggak pada saya Yesus menjanjikan surga untuk Kristen? Di mana? Ada. Coba di mana? Saya ini hafal Bible loh, banyak hafal Bible loh, Pak. Coba Anda sebut di mana? Mending bilang nggak tahu, Pak. Mending bilang nggak tahu, kita yang ngasih tahu. Gitu. Dia bangkit dia mau tawa dia. Setelah dia ya emang gini kalau dialog sama siluman kayak begini nih. Dialog sama siluman jadinya gini. Oh, makasih silu ini. Nah, iya Pak, Anda Katolik, hari Trinitas Anda nggak tahu. Gimana Lucifer kau bilang iblis lagi? Kau untung nggak dengar paus kau dengar paus kau di heterodok kau serius. Pak Frans bukan Kristen bang, tapi kristal. Kristen Natal. Oh iya. Iya Kristen Natal. Jadi Kristennya pas Natal doang dia. Silakan. Aku selama vakum 2 minggu tuh ngedengar singkatan Gurunda ngakak banget. Apa Spanyol apa? Artinya tuh silahkan menghina sepuasnya, nggak apa-apa. Silahkan berbicara, saya nanya tidak apa-apa. Spanyol apa bang? Apa? Anggi Juma itu yang punya Spanyol apa Gurunda? Separuh nyolong. Dapat aja. Separuh nyolong. Yo bisa saudara. Oh ada Julius nih sini, Julius nih. Ada Julius. Saudara. Jama-jama. Lah ya orang Kristen kayak gini kok naik gitu, malu-maluin Kristen nih. Masa tadi banyak yang ini loh mau naik loh, ini Sasugi banyak yang mau naik loh. Cek Simbiring suruh naik sini. Siapa di sini Kristennya nih?
Katanya ada Julius yang Jeki tulis. Sembiring itu. Coba suruh naik Jeki Sembiring sini. Assalamualaikum. Wah, kelewatan kalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini kita tanya ya, ini kita tanya Ikhwan, ini kita tanya nih. Julius, lu kapan mau masuk Islam? Kapan? Gua ketawa, gua tanya. Oi, enggak, masalahnya si Friends itu tadi orangnya udah lembut banget, dibully lagi kelewatan. Lembut tapi nyakitin. Masa dia justru pelintir-pelintir kita punya sendiri sih? Ya, yang lucu, gue baru tahu ada orang Katolik bilang Lucifer tuh iblis. Ini terkontaminasi RT 16 juga. Ada. Jadi sekarang itu di Indakores ada 2 kitab. Yang pertama itu kitab Spanyol, separuh nyolong. Yang kedua itu kitab Arab. Apa tuh? Asli, real, dan absolut. Asik. Mantap. Siap. Jadi kitab Arab ya Gurunda ya? Arab. Apa Arab? Asli, real, absolut. Mantap. Masya Allah. Spanyol, separuh nyolong. Itu aku lagi main Mobile Legends ngakak-ngakak dapat aja ini. Spanyol, separuh, nyolong. Itu waktu sama siapa ngomong gitu, Bang Juma pertama kali? Sering. Lupa saya sama siapa ya? Sama Herdi. Kemarin siapa yang minta ini ya, titip pesan bilangin Bang Juma, Bang janganlah bilang apa nenekmu kiper, kasihan nenek orang udah meninggal. Aku disuruh sampaikan, aku tahu aja. Allahu Akbar. Iya. Jadi nggak ada perhitung. Tapi yang bikin ngakak lagi itu apa kemarin tuh? Naiklah botak. Siapa botak? Apa tuh? Ada di dalam kitab Keluaran ya? Kitab Raja-Raja berapa itu? Habis itu masa sih? Habis itu lawan kita botak, iya kan? Habis itu lawan kita botak kan waktu itu. Siapa? Terus dia bilang, jangan kau bilang aku botak gitu ya kan? 2 Raja-Raja 2 nomor 23 gitu. Oh iya ini Elisa pergi dari sana ke Betel dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu lalu mencomokkan dia serta berseru kepadanya, naiklah botak. Aduh, itu dibunuh semua anak-anak itu. Dibunuh loh itu. Gara-gara bilang botak aja dibunuh. Di mana dibunuhnya? Ya itu baca selanjutnya tuh. Lalu berpalinglah ia ke belakang dan ketika ia melihat mereka dikutuknya mereka demi nama Tuhan, maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang habis. Ini brutal ini. Iya, gara-gara bilang botak. Tuh dibunuh sama Tuhan melalui beruang itu. Itu Nabi siapa itu? Elia ya? Elisa ya. Oh ya Elisa. Aku mau nanya, berhubung ada Ustadz Sugi kan, guru saya ini ya. Ustadz Sugi, di dalam akidah kita, misalkan kita kan punya akidah nih, boleh nggak kita itu misal bikin produk makanan dikasih nama itu kayak sahabat-sahabat itu, kalau dalam Islam nggak boleh kan? Misalnya keripik Abu Bakar gitu. Nggak, misalnya kayak Nabi kita, orang penting lah dalam Islam kan gitu kan, nggak boleh ya? Nggak boleh lah. Nggak boleh. Nah itu saya lihat ada roti merek Paulus, mungkin Bang Nandar nih, Kak Nandar yang bisa buka roti merek Paulus, ada loh. Biar nggak kena, biar nggak kena. Kalau roti merek ikan paus mungkin bagus, ikan paus. Ada guru cuma asal ada sih? Coba Kak Nandar roti Paulus. Gimana ya? Tapi dulu juga ada. Dulu ada ini loh, Bang. Dulu ada misionaris menjajakan minyak gosok. Mau tahu mereknya apa? Minyak Yesus. Oh ada. Ada ternyata roti Paulus. Coba Ustadz Sugi, biar minyak Yesus juga ada. Minyak Yesus tahu minyak tawon maksudnya?
Ya kayak gitu-gitulah. Ada roti Paulus. Mungkin maksudnya minyak urapan ya. Wallahu alam. Iya, minyak urapan. Ntar masih loading. Ada tadi. Itu roti warung atau roti yang mahal gitu? Enggak nampak ya? Di Surabaya Aku dijual lihat di Kores. Google aja langsung ah. Tuh. Roti Paulus. Tuh roti Paulus tuh. Wah, berapaan? Oh, 3.500 ya. Oh, di kamera. Oh iya, woi, roti warung, woi, buset. Roti legendaris Surabaya masih enak. Oh, di Surabaya ya, pantesan tahu itu. Iya. Akhi Umar. Paulus Bukan ada, saya, Paulos ada. Roti Paulus ada, roti Paulos ada. Paulos. Iya. Ya. Surabaya doang, Bandung nggak pernah lihat aku. Roti Yang kuning itu Paulos. Paulus. Jangankan roti, hotel Yeskil aja ada. Ada di Bandung itu. Ini biasa yang ini tuh ini loh, yang hati-hati mutasyabih. Rumah sakit. Rumah sakit tuh hati-hati tuh. Rumah sakit Kitab apa? Arab. Banyak. Ini ada yang Ciloti. kelewatan nih. Tadi ada yang komen tadi masa sempak merek Yesus mah kurang ajar kali ini orang. Parah nih. Ngarang tuh, nggak ada tuh. Nanti dilaporin dulu. Iya. Dilaporin nanti. Nggak boleh tuh. Kalau lari telanjang ada. Lepaskan kain lenan lari telanjang ada. Kenapa mereka main lapor? Kan biarkan Tuhan bekerja. Kenapa sih? Ayo dong, harus konsisten dong dengan Loh, gimana lu? iman, komitmen. Itu gitu. Tuhan bekerja menggunakan badan mereka kan kepenuhan. Kan mereka kepenuhan roh. Kepenuhan roh itu artinya kan dari Tuhan bekerja. Setelah kepenuhan roh baru di-report. Betul nggak? Artinya Tuhan dong yang bekerja. Oh, gua kira tuh langsung yang bikin laporan tuh ya bagian-bagian Tuhan begitu, gua kira. Enggak, Tuhan bisa inkarnasi, jangan lupa. Bisa mengambil rupa kan. Besok Valen juga bisa dimasuki juga kok. Ini kan sudah ada Aditya. Saya ada senjata kok, Jul. Saya punya minyak urapan ini. Sini yang mau gua jadiin Mesias nih, minyak urapan. Nih. Belum habis juga minyaknya Bang Umar. Tinggal 2. Kemarin ya si Luga biasa. Dia kalau nggak beli minyak urapan gua nggak sakti dia. Niul nantang Ustaz Sugi. Wih, Niul. Siapa? Niul. Ada nih Niul. Kalau mau nantang, kamu harus open cam. Karena kalau nantang saya, Anda harus level dengan saya. Open cam tanpa buka Bible, harus bisa menunjukkan ayat Bible. Nah itu kalau udah berani nantang. Tapi kalau hanya sekedar dialog, nggak saya kasih syarat. Anda nantang sama saya udah selevel belum? Gitu loh. Open cam ya, naikin open cam. Kita debat open cam tanpa buka Bible. Ayo, tapi harus bisa menunjukkan ayat Bible yuk. Sini naik. Udah sedia bodrek saya, tinggal 3. Saya udah habis 1 bodrek. Habis 1 saya bodrek. Namanya siapa? Biar saya ramal. Roti Paulus dong. Namanya siapa namanya? Noel siapa laundry atau siapa? Noel. Oh, orang laundry. Noel. Brian apa? Aduh, namanya itu. Now laundry. Selevel enggak berani nantang saya nih. Open cam gitu loh, biar enak kita. Anda selevel dengan saya gitu. Yuk, naik ya open cam ya. Debat tanpa buka Bible. Tapi harus bisa menunjukkan ayat Bible, ayo naik. Itu baru selevel dengan saya. Kalau udah berani nantang ya harus selevel lah sama saya. Masuk saya kelas berat mau ngelayanin kelas terbang ada aja. Itu Mbak D juga nantang tuh. Dilamar tuh Brunda. Gimana? Brunda berani nggak?
Masya Allah. Masya Allah, Ustaz Sugi dapat rezeki lagi. Alhamdulillah. Jazakillah khairan katsiran Itu, bil itu, jannah untuk- ya ukhtina. Untuk persiapan nikah beliau itu deh. Biasa. Kita lagi. Aduh, kebagian semua. Alhamdulillah, Masya Allah. alhamdulillah rezeki anak soleh. Lalu Mbak D malam-malam nih. Masya Allah. Subhanallah. Berarti bentar lagi singa ya ini ya. Bentar lagi singa ke gurun deh. Udah keluar singa tadi. Masa ini yang belum kebagian ini Bang Julius nih. Nggak apa-apa lah. Ini Aki Julius. Aki Aku lagi Julius nyari berarti Aki software Julius bagian. ini Ivan yang di TikTok yang belum tahu Aki Julius sepak terjangnya ya. Beliau ini MVP di 2022 karena dia ini didoakan supaya meninggal. Masya Allah, alhamdulillah. Tuh dapat Jul. Tunggu lo, bukan masalah itu. Masalah didoakan meninggal kok nggak enak kali. Gue pikir lu mau bilang. Iya didoakan meninggal. Didoakan meninggal Ikhwan yang di TikTok, yang di YouTube udah pada tahu didoakan meninggal itu oleh salah satu tritung wanita Sama ya. Sarah. Sama Sarah, Tiga orang Sarah yang doain gua. penghujat Islam itu bahasanya. Enggak, 3 orang yang doain gua. Sarah, Walabu, nanti. Walabu sama Mangapul. Mangapul juga Mati doain gua duluan. Ya Allah. Yang doain malah mati duluan. Tidak akan melihat 2023 gitu katanya dibilang. Alhamdulillah. Mereka kan penyembah berhala. Ya nggak mempan lah doanya gitu. Enggak, yang paling lucu tau nggak doanya apa gini? Jadi waktu itu aku ingat ya, Mangapul doain bilang ya dia minta Yesus untuk membungkam mulutku selamanya. Ya, Sarah doain gua supaya kalian 2023 dia suruh Yesus cabut nyawa gua. Datang Walabu bilang, ya Walabu bilang doa itu bukan kepada Yesus untuk mencabut nyawa. Kalau mau doa itu kepada iblis. Masya Allah. Dia bilang, kuserahkan Julius di tangan iblis, ya. Dia Barakallah bilang, Mbak D. ya dia suruh Masya iblis Allah. cabut nyawa gua. Terus aku bilang Suara ini sama lu, si Walabu. Ya, jadi aku Suara bilang kecil sama lu, Walabu Jul. gini. Signal mungkin ya. Jadi aku bilang sama Walabu, kalian ya, Walabu doa sama iblis. Sedangkan 2 lagi doa sama Yesus. Nanti Yesus sama iblis ketemu dong di depan pintu kamar gua gitu kan. Terus mereka bingung. Kok kita ketemu di depan pintu? Mereka mau ngapain tuh? Kira-kira mereka Inilah kompak mualaf atau nih. berantem dong? Nggak serius kan? Logikanya kritis. Iya. Yang ini minta sama Yesus, yang ini minta sama iblis. Ya udah mereka berdua ketemu dong di pintu kamar gua gitu kan. Ya udah terakhir mereka berantem sendiri, nggak jadi-jadi datang. Nah, itu Ivan MVP yang pertama. Ini yang di perspektif aku ya. Terus yang kedua itu masih pada inget nggak anak Batak? Iya. Lu bikin orang Nah, dendam sama anak gua, Batak Jul. itu yang ngurusin penghujatannya karena sudah terlalu menghujat. Yaitu ya mualaf kita yang satu ini gitu. Semoga Allah memberkahimu selalu akhirnya Julius. Amin. Karena sudah membuka Amin, satu ya penghujat Rabbal secara Alamin. nyata. Amin, amin, Allahumma amin. Gitu. Makanya Tunggu lo, pendeta lu- MBM ngamuk ngelaporin ke Julius. Kan ke situ tuh anunya apa jalan ceritanya itu. Iya. Ya, Berarti yang dilaporin ke polisi itu bukan hanya aku ya, Julius juga ya. Berarti 2 Iya. orang ya. 2 Bang orang. Juma belum nih. Bang Juma belum nih. Udah, yang laporin siapa? Bu Yuni. Bu Yuni Muslim sendiri loh ya, sedih gak sih? Iya, aduh parah. Sampai Paling sana nggak- ditolak itu laporannya. paling nggak bergengsi dong Bang Zuma yang laporin masa Bu Yuni. Aduh, parah. Ini parah ya. Ini lu si Kores nih parah nih, buat orang jadi ada musuh di TikTok nih. Kenapa bisa? Ya lu pergi ngomong gituan masalahnya. Enggak, maksudnya ini untuk muslim gitu. Ya kalau misalnya ada orang yang nggak suka sama lu itu mah udah sunatullah lah. Namanya juga gerak di bidang begini. Ya sama kalau MBM nggak Lihatnya gitu di jalan Mas. ini. Justru Yang kalau ada masalah tuh Walabu. kalau dakwah kita itu menyebabkan orang Kristen seneng, nah ini perlu dipertanyakan dakwah kita ini. Boh, Karena cakep yang banget, yang Ustadz. namanya dakwah itu pasti menimbulkan yang namanya pro dan kontra. Yang pro itu dari golongan kafir yang dari golongan beriman, yang kontra dari golongan kafir dan munafik. Itu sudah Tapi- pasti. Tapi Ustaz Zuki, saya heran nih. Kalau dakwah kita tidak disenangi berarti benar nih dakwah kita ya. Iya, betul. Iya kan?
Iya. Tapi kalau dakwah kita disenangi berarti kita tidak. Wah, nggak bener. Tapi Ibun kok suka sama saya, dakwah saya. Ini nggak bener nih. Ini nggak bener ini. Itu anomali itu. Iya gimana Kanda update-nya? Oh iya, ini untuk Ivan juga yang belum tahu, yang di TikTok terutama ya. Tahu Taifuddin Ibrahim? Nggak tahu. Nah, dia penghujat nomor wahid gitu. Dia adalah kelas 1. Nomor 2 dia. Masih ada Paul Jang, woi. Oh iya ya, dia penghujat nomor 2. Yang pertama itu si Jang ya, Jang. Nah, ini orang udah mau penghujat, kiprahnya udah panjang banget dan sekarang sedang dalam dirundung azab dari Allah. Itu apa? Istrinya selingkuh dengan siapa? Dengan anaknya Kosman. Tunggu. Istrinya nggak selingkuh, jangan lu tambah-tambahin parah nih si Kores. Iya, dari Facebooknya sendiri gue dapat. Gue berani begini karena memang dari gue ada datanya. sendiri kok. Bang, enggak, itu Saifuddin. Bang Kores, jangan salah. Ibun lagi dekat sama Jul loh. Aku kesalip loh, nggak tahu ya. Oh, ini belum ada update nih. Gimana itu? Enggak, sebenarnya ketemuan mau dibilang sama Jul. Ya si siapa? Saifuddin itu sebenarnya ngarang cerita seakan-akan dia terzolimi. Tujuannya ya kembali lagi supaya orang kasihan sama dia dan donasi lebih banyak. Lah, terus pandangannya si istrinya ini kepada Saifuddin gimana sekarang? Katanya lato-latonya Saifuddin itu sudah lembek. Panjang sebelah ya Gurunda ya, panjang sebelah. Pecah satu tapi. Panjang sebelah, dicubit nggak balik lagi bentuknya. Iya. Jadi ada beberapa fakta sih sebenarnya Saifuddin ya, tapi aku nggak tanggung jawab ya. Iya. Tapi terakhir dia barusan curhat tuh lagi di Facebook masalah dia bilang polisi lagi nyari dia. Enggak, bukan yang itunya, yang hubungannya sama si istrinya itu. Sebenarnya enggak sih. Kalau lu cross check ke orang-orang yang kenal mereka enggak. Jadi ada memang yang bilang murni. Enggak, maksud gua perasaannya istrinya kepada Saifuddin gimana? Oh, udah. Ada yang bilang lato-latonya Gimpe. Tahu Gimpe enggak? Gimpe apa? Gepeng. Gimpe apa Gimpe? Itu banyak yang ini, Bang. Banyak yang protes nih, jangan gibah katanya nih. Ayo gibah nih. Gibahin orang kafir mah enggak, karena aku pengen tahu sejauh apa azabnya Allah itu, sejauh apa terhadap Saifuddin ini gitu. Dia kan di sana sekarang udah menggembel habis-habisan tuh. Dia lari ke negara Tritung, negara adidaya Tritung, cuma sama negara adidaya Tritung diinjek-injek, tidak dihargai sama seperti Zhang. Itulah kenapa. Tapi di sana banyak kawannya. Di sana banyak kawannya. Iya, sering banyak tamunya datang. Tapi yang datang itu guguk, diajak bicara nggak bicara guguknya. Oh iya. Malah dia kadang bicara sama mobil. Tapi yang lucu tau apa? Kemarin waktu beberapa kali ini kan, kami kan tiap Jumat kan bikin Jumat Berkah. Jadi kami kan bagi ke gelandangan. Terus gue bilang, ini kok gelandangan di Jakarta kok jauh lebih bersih dari Saifuddin? Ku tanya, kalian mandi? Iya, dia bilang kami mandi bang di WC umum. Gue bilang, Mak, lebih bersih gelandangan kita daripada Saifuddin. Rugi di Amerika dia. Tapi nggak mandi-mandi dia di sana. Rambutnya aja nggak dipotong, Bang Jul. Ini kumpulan bapak-bapak penggosip semua ini. Aku puas banget gitu. Aku puas banget. Si Saifuddin kan sering menghujat ini pernikahan Nabi dan gitu-gitu. Sekarang dihancurin tuh pernikahannya. Mampus. Syukur. Betul. Iya, kalau gibah itu teman-teman sesama muslim. Ini bukan sesama muslim. Jadi kita sama oten penghujat, bukan jangan dipukul rata. Kalau saya ngomongin Bang Umar baru gibah namanya. Tapi kalau ngomongin Saifuddin Ibrahim, Bang hujat, bukan gibah. Sama si Saifuddin ini itu ya, Ikhwan perhatikan, terhitung penghujat yang di Indonesia berpikir ketika mereka lari ke luar negeri, mereka akan disayang gitu, diemong, diasuh oleh terhitung di negara mayoritasnya sana gitu. Ujung-ujungnya apa? Jadi ampas. Ya, tapi kan udah dibilang bulan 1, 2, 3 ya, Hosana, bulan keempat dia salibkan dia.
Itu yang benar aja lah. Kan nggak mungkin orang nanggung hidup lu selamanya. Mampus juga lah berat di ongkos. Terus si Zhang yang lucu begini, bayangin, dia misalnya udah dapat kewarganegaraan Jerman. Bukannya ngurusin negara Jerman, masih ngurusin negara Indonesia. Apa? Nyari apa? Kenapa nggak dianggap sama ini Tritung Jerman nggak dianggap ya? Sedih ya. Nggak ada duit karena coy. Di Belanda katanya, bukan di Jerman. Oh apapun itulah daerah-daerah Zending sana lah. Mana nih nggak ada otot ya tadi?